Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghentikan total impor balpres pakaian bekas. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun satu suara dan mendukung penuh penertiban penjualan pakaian bekas ilegal. Bisnis gelap jual beli impor pakaian bekas ilegal terus ditertibkan. Peraturan Menteri Keuangan khusus pun akan segera diterbitkan. Aturan ini secara spesifik akan membidik jalur masuk pakaian bekas secara ilegal. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov DKI akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Nantinya pengusaha yang kedapatan impor pakaian bekas secara ilegal akan di-blacklist. Larangan impor pakaian bekas sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat mesain barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan, ya berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Dalam aturan ini ada sejumlah barang yang dilarang diimpor. Di antaranya adalah gula dengan jenis tertentu seperti gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Kedua, ada beras dengan jenis tertentu seperti beras setengah giling, beras ketan. Bahan perusak ozon juga dilarang diimpor. Tidak hanya itu, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas juga dilarang untuk diimpor. Dari Jakarta, Raharjo Patmo dan Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Tak hanya gaya komunikasi Koboi Purbaya yang jadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya Koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wus yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas gaya Koboi Menkyu Purbaya, kami telah terhubung dengan pakar komunikasi publik Effendi Ghazali. Selamat sore Bung Ege, apa kabarnya? Selamat sore Diandra, kabar baik. Selamat sore para pemirsa. Baik, Bung Ege, bagaimana nih Bung Ege melihat Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan saat ini kan sangat disorot nih gaya komunikasinya yang Koboi? Ya, pertama-tama saya mau disclaimer, saya tidak mengenal beliau.
dan belum pernah bertemu beliau. Saya dengar dia adalah dosen juga. Nah, yang kedua saya ingin mengatakan sebetulnya ini kita terpana terutama karena kan gaya Menteri Keuangan sebelumnya yang cukup lama ya, mungkin ya, Ibu Sri Mulyani itu mungkin 3 presiden itu bersama-sama dengan Bu Sri Mulyani, dan umumnya Menteri Keuangan di dunia itu memang gayanya relatif konservatif, tenang, tidak ceplas-ceplos lah seperti Pak Purbaya ini. Bahkan saya punya istilah khusus untuk nama-nama orang seperti beliau. Kalau KDM itu Kang Deddy Menyala maksud saya ya. Kemudian kalau ini saya sebut Pas Dewa, ya singkatan dari Purbaya Yudi Sadewa. Artinya orang-orang seperti beliau itu bisa, kalau yang dia lakukan di media baru atau media sosial itu pas, maka akan menjadi dewa ya. Walaupun dulu kita pernah, Diandra ya, agak terkejut dan banyak protes, termasuk saya protes ketika beliau pernah mengatakan saat baru dipilih bahwa yang demo di bulan Agustus itu adalah sebagian kecil dari keinginan rakyat, kurang lebih begitu. Tapi gaya koboynya ini kemudian bisa memenuhi apa yang disebut sebagai algoritma rasa dari media baru atau media sosial, yaitu emosional algorithm. Sama saja Pak Jokowi pernah mengalaminya, Pak Ahok pernah mengalaminya, kemudian juga saya sebut tadi KDM, bahkan Letkol Teddy juga pernah mengalaminya. Baik, nah kan ini awalnya dari yang awalnya ini bisa dibilang banyak menerima hujatan begitu ya dari warganet, terus kemudian saat ini justru banyak menuai pujian, bahkan ada beberapa orang yang mendorong dia jadi wapres di 2029 begitu. Menurut Bung Egy seperti apa nih? Ya, jadi kata kunci dari emosional algorithm itu atau algoritma rasa itu ada 3. Yang pertama itu harus bicara tentang kepentingan publik. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini kan dia berbicara tentang kepentingan publik. Cukai tidak naik, penyelundupan akan disikat, pegawai-pegawai dari bawahannya lah yang dianggap nanti melakukan pelanggaran-pelanggaran akan disikat gitu ya. Terakhir itu penyelundupan baju bekas gitu ya, itu juga akan disikat. Jadi sejauh Anda bicara tentang kepentingan publik, lalu yang kedua ditambah dengan gaya yang menarik ya, bisa ceplas-ceplos tapi bisa kalem tapi lucu ya, atau imut seperti Letkol Teddy misalnya, itu kan menarik juga. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, yaitu bahwa selama penampilan itu memang artinya dalam konteks tertentu memang mendukung program presidennya gitu. Atau seringkali Pak Purbaya ini menyatakan bahwa dia tidak sendiri loh ini, apa yang dia lakukan itu sepengetahuan presiden. Begitu, Diandra. Baik, nah sebelum Pak Purbaya hadir nih, ini kan banyak yang menyoroti soal buruknya komunikasi publik para pejabat tinggi. Lalu tiba-tiba ada Pak Purbaya yang ngomongnya ceplas-ceplos. Nah, apakah gaya komunikasi seperti ini yang sebetulnya diharapkan masyarakat yang transparan begitu, Bung? Kan kita tahu, Diandra, selama Presiden Joko Widodo dan di awal pemerintahan Pak Prabowo ini terdapat public distrust yang tinggi, ketidakpercayaan publik terhadap angka-angka, mungkin hasil survei oleh badan negara, dan kemudian juga praktek-praktek yang jelas itu ya, penyelundupan, kemudian tingginya pemerasan, izin yang susah, dibikin susah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kenyataannya ada tokoh-tokoh yang tampil membuat terobosan gitu. Jadi sekali lagi ujungnya itu asal membela kepentingan publik. Nah, menjawab apa yang disampaikan oleh Diandra tadi, yang ingin saya katakan adalah publik mungkin tidak akan terlalu, publik secara umum ya, tidak akan terlalu peduli nih pada angka yang ditujukan, 8% kah, 5% atau 6%, tapi selama misalnya 2 hal tadi, kepentingannya mereka itu memang dalam konteks tertentu nanti bisa dipecahkan ya, dan hidup tidak demikian susah, maka penampilan seperti ini bisa menarik. Baik. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Shenipar mendatangi Mapolda DIY untuk menanyakan perkembangan penyelidikan atas 2 laporannya yang ditujukan kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.